أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Semua yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik, baik sifat, penciptaan, budi pekerti, apapun. Bahkan silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah silsilah pilihan. Nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nenek moyang yang selalu terjaga. Ayah, ibu, kakek, mertua ayah, mertua kakek, hingga sampai kepada Nabi Adam, semuanya terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Tidak seorang pun dari mereka yang menyekutukan Allah. Tidak seorang pun dari mereka yang melakukan perzinaan, karena menjaga sifat keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertumbuhannya pun sudah memiliki keistimewaan, irhas calon seorang nabi. Menjelang pengangkatan kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar melakukan uzlah, menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ilahiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke surga. Rasulullah berhenti pada sebuah pohon antara pohon-pohon surga. Rasulullah melihat pohon itu lebih putih daunnya, lebih wangi buahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan buah tersebut. Kemudian buah itu pun menjadi bibit yang tertanam di rahim mulia Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah pun mengandung dan melahirkan seorang putri yang menjadi junjungan wanita-wanita di surga, Sayyidah Fatimah binti Muhammad. Sayyidah Fatimah lahir sekitar 5 tahun sebelum terangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, Sayyidah Fatimah pun menyaksikan sendiri dan merasakan betapa beratnya tugas-tugas sang ayah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud, Uqbah ibnu Abi Mu'aid meletakkan isi perut hewan di atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah pun berlari sambil menangis. Ia bersihkan kotoran yang ada di punggung ayahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menangis, karena kelak Allah akan memenangkan Islam dari musuhnya." Ketika orang-orang Islam diisolasi di tengah gurun pasir laksana penjara di Syu'bi Abi Tholib, Sayyidah Fatimah pun merasakan selama 3 tahun hanya makan daun-daunan. Sayyidah Fatimah pun sangat terkejut ketika melihat kondisi sang ibu yang sedang sakit. Tidak berapa lama, ibunya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian kesedihan pun menyelimuti, hingga tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah,
dalam pertempuran di Gunung Uhud. Sayyidah Fatimah ikut serta turun ke medan perang bersama para wanita yang lain, menyiapkan makanan, minuman, dan membersihkan luka-luka dari korban perang. Setelah menikah pun Sayyidah Fatimah harus bekerja sendiri, bahkan tidur hanya beralaskan kulit domba. Tidak seperti putri-putri raja, putri-putri kaisar dengan banyak pembantu dan budak-budaknya, serta berpakaian yang lembut dan halus. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puas dapat tidur dengan berbantalkan daun kurma kering dan berpakaian dengan 12 jahitan. Namun hanya Sayyidah Fatimah lah yang dapat menghentikan kesedihan Rasulullah ketika semua orang tidak mampu melakukannya. Ia adalah sosok yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjalannya dan berbicaranya. Ia laksana kuda pacu pilihan dalam hal kebaikan. Ia seorang wanita yang telah mendapat jaminan surga. Ia laksana bidadari dari surga yang diturunkan ke bumi. Namun teladan yang ia ajarkan sangat sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Ketika seorang ahli sihir melontarkan kata-kata cacian kepada Rasulullah, namun Rasulullah menjawabnya dengan lemah lembut, ahli sihir pun akhirnya tertarik terhadap Rasulullah dan ia pun memeluk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Salman untuk mengajak ahli sihir kepada seseorang yang seagama Islam untuk diberikan makan karena saat itu ahli sihir sedang lapar. Kemudian Salman pun mengajak ahli sihir ke beberapa rumah untuk meminta makanan. Namun tidak dijumpainya makanan karena saat itu belum waktunya makan. Kemudian Salman pun mengajaknya ke rumah Sayyidah Fatimah. Salman pun kemudian bercerita kepada Sayyidah Fatimah bahwa ahli sihir yang bersamanya sedang dalam keadaan lapar. Setelah mendengar perkataan Salman, air mata Sayyidah Fatimah pun mengalir. Ia mengatakan bahwa di rumahnya sudah 3 hari ini tidak ada makanan. Sayyidah Fatimah pun melanjutkan perkataannya, saya tidak dapat menolak tamu yang sedang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang. Lalu Sayyidah Fatimah menyopot kerudungnya dan ia berikan kepada Salman untuk ditukarkan jagung kepada Samon, seorang Yahudi. Salman dan ahli sihir sangat terharu terhadap apa yang ia lihat. Kemudian Salman pun membawa jagung kepada Sayyidah Fatimah dengan tangannya sendiri. Sayyidah Fatimah menggiling dan membakarnya menjadi roti. Kemudian Salman menganjurkan supaya Sayyidah Fatimah menyisakan makanan untuk anak-anaknya karena sedang kelaparan. Namun Sayyidah Fatimah menjawab bahwa dirinya tidak pantas melakukan itu karena kerudung itu telah ia berikan untuk Allah. Al-Mubarakah, begitulah julukan Sayyidah Fatimah karena begitu besar berkahnya. Meskipun umur yang hanya singkat, sekitar 29 tahun, namun keberkahannya berlangsung terus-menerus hingga kini. Setelah selesai sholat berjamaah, Sayyidina Ali mengetahui bahwa istri tercintanya telah menyusul sang ayah. Ia pun menjadi sangat sedih, bahkan ia sampai tidak sadarkan diri. Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani menyakitinya,
berarti seperti menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dirinya merupakan bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.